ada tuh kayak misalnya kita berdoa atau misalnya kita mengharapkan orang lain untuk celaka gitu. Nah, kalau misalnya di agama Buddha ini kan tentunya kita nggak boleh dong doain orang lain untuk terjadi hal-hal buruk kepada orang-orang tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya di agama Buddha sendiri, kira-kira untuk melihat hal-hal seperti ini, misalnya orang yang nyumpain orang lain atau misalnya orang yang berdoa. Maksudnya kan ada juga nih misalnya orang yang diperlakukan secara tidak adil, dia untuk balas dendamnya, jadi dia misalnya berdoa setiap hari, misalnya dia berdoa setiap hari ke wihara, dia berdoa supaya orang ini, orang tertentu yang memperlakukan dia tidak adil, misalnya cepat meninggal atau misalnya terjadi kecelakaan gitu. Nah, kalau dari pandangan agama Buddha ini seperti apa, Bante? Apakah doa-doa seperti ini akan terkabul juga gitu? Iya. Nah, tadi kan doa itu saya sudah sampaikan sebetulnya adalah mematangkan buah karma yang dimiliki. Jadi kalau tadi kita doanya yang positif ya, misalnya ingin lulus, kemudian ingin punya pacar, ingin sukses, itu kan sebetulnya kita butuh timbunan kebajikan. Makanya yang tadi saya sampaikan adalah cara-cara menambah kebajikan supaya kalau kita doa, yaitu merumuskan harapan kita itu, kita bisa terwujud. Nah, sekarang dari sisi yang negatif, kalau kita mengharapkan orang lain menderita, itu berarti kita juga mengkondisikan dia matang karma buruknya. Kalau karma buruknya dia belum matang, maka juga nggak akan berhasil. Katakanlah kalau kita sekarang dalam bahasa yang sederhana ada dukun ya. Dukun yang ingin mengguna-gunain seseorang. Katakanlah ini dukun paling ngetop lah, nggak mungkin meleset guna-gunanya. Itu bisa saja satu ketika kok nggak kena. Biasanya kena nih kalau mau saya bikin sakit bisa sakit. Mau sakit berapa di program, sakitnya 3 hari bisa, sakitnya 5 hari bisa, seminggu bisa. Biasanya selalu bisa. Kenapa sih ini kalau saya guna-guna kok nggak bisa? Nah, apa sebab? Karena yang lain itu ketika diguna-guna supaya sakit 3 sampai 5 hari atau seminggu itu, karena karma buruknya mendukung. Jadi orang yang diguna-guna itu sudah punya timbunan karma buruk yang dipercepat matangnya sesuai dengan pengharapannya. Nah, sebaliknya yang tadi kok meleset nih kenapa? Karena karma buruknya belum mencukupi. Masih banyak karma baiknya. Sehingga guna-gunanya dikatakan, kalau dalam bahasa tema kita, tidak terkabul. Doa negatifnya tidak terkabul. Kenapa? Karena karma buruknya tidak mencukupi. Nah, sekarang tadi Anda bertanya, saya umat Buddha, saya mendoakan orang supaya dia menderita. Bagaimana ini? Ketika saya berpikir untuk membuat dia menderita, saya sudah bikin karma buruk sebetulnya. Jadi sebelum saya mendoakan dia buruk, saya sudah karma buruk dulu di pikiran. Kemudian tadi dikatakan, wah tiap hari baca parita untuk biar si A sakit misalnya. Berarti dia mengulang-ulang karma buruknya ini sepanjang hari. Kalau si A itu tidak sakit karena karma baiknya banyak, si A-nya tidak sakit, kitanya sudah berbuat karma buruk terus. Jadi yang satu ketika kita akan memetik buah karma buruk kita sendiri tadi. Si A belum sakit, kita sakit sendiri. Makanya ada yang mengatakan doa yang jelek kalau kepada orang baik balik. Anda kan pernah dengar juga tuh istilah semacam itu kan? Nah, kenapa? Karena yang mendoakan jelek itu dia sudah berpikir jelek dulu, berbicara jelek, berperilaku jelek. Apalagi dia ngomongkan sama orang lain, itu loh aku doain itu biar dia mati umurnya pendek dan lain-lain. Itu sudah berpikir jelek terus. Nah, kalau seandainya si A itu memang punya timbunan karma baik, wah dikatakan doanya dia terkabul. Tapi artinya apa? Dia sudah berpikir jelek, dia melakukan perbuatan buruk terus, akhirnya si A sakit dan dia bahagia. Bahagia di atas penderitaan makhluk lain. Dia berbuat buruk lagi. Akhirnya dengan
mendoakan orang berbuat buruk itu atau mendoakan orang jelek itu dia berbuat buruk dan berbuat buruk. Tapi sekarang ada teman Anda yang sakit, si A sakit. Kemudian Anda mendoakan supaya si A sembuh. Anda bisa bayangkan itu. Ketika Anda melihat teman Anda sakit, Anda, aduh kasihan dia. Ah, ayo kita bikin kumpul-kumpul, bacakan doa untuk bersama supaya dia sembuh. Nah, Anda sudah mendukung pikiran yang positif. Kemudian Anda mengajak teman-teman Anda untuk membaca doa bersama-sama. Berarti Anda mengkondisikan teman-teman berbuat baik. Anda sudah berbuat baik lagi. Kemudian si A itu sembuh sungguhan teman Anda karena timbunan karma baiknya sudah mencukupi. Dan Anda berbahagia, teman-teman Anda juga berbahagia. Itu yang kita si A yang kita doakan itu akhirnya sembuh. Anda berbuat baik lagi. Nah, jadi kalau sudah berpikir begitu, kita pun timbul kebijaksanaan kan? Enaknya mau milih apa? Mau memilih saya mengharapkan si A sakit atau saya mengharapkan si A sembuh? Lah, tapi saya nggak benci sekali sama si A. Benci sama si A, renungkanlah keyakinan tadi. Yang pertama kan kita punya keyakinan ya, sebelum tadi tentang usaha yang penuh semangat tadi. Keyakinan bahwa saya tidak cocok dengan si A. Ada kemungkinan karena tanaman karma buruk di kehidupan yang sebelumnya. Kalau begitu, kenapa saya harus di kehidupan ini saya menanam karma buruk yang baru? Sudahlah, enggak usah. Dulu saya lahir ya enggak kenal dia, masa sekarang enggak kenal dia juga menderita. Ya sudahlah, abaikan aja. Nah kan kita bisa berpikir netral begitu daripada menjahati dia. Tapi begitu ada yang ingin kebahagiaan, ayo kita lakukan doa bersama-sama. Itu yang akan mengkondisikan kita hidup bahagia. Begitu kira-kira apa cukup atau masih kurang penjelasan saya? Cukup Bente, sudah sangat cukup. Hmm. Terima kasih banyak Bente. Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman kita di sini juga ada yang mau bertanya lagi. Ayo, silakan. Jadi kan aku pernah ditanya temanku yang agama lain, mereka ingin eh, tahu tentang agama Buddha. Terus mereka bertanya bahwa pencipta kalian itu siapa? Karena waktu itu kan kita ke restoran, terus mau makan, mau pesan makanan, terus tapi ikannya itu masih masih hidup. Terus aku bilang aku nggak makan, gitu. Karena di agama kami itu termasuk membunuh. Terus mereka kayak nggak percaya gitu. Mereka bilang Tuhan menciptakan kita karena kita anak kesayangan mereka gitu. Terus mereka tanya siapa yang menciptakan kalian? Terus yang mau saya tanya itu gimana cara yang benar untuk menjelaskan kepada mereka yang belum mengerti tentang ajaran ini. Ya, sebetulnya jawabannya ini agak panjang ya. Jadi kalau Anda pada saat itu, siapa yang menciptakan kalian? Yang menciptakan saya ya orang tua saya lah. Nah, orang tuamu siapa yang menciptakan? Ya, kakek nenek. Nah, kakek nenek yang menciptakan siapa? Ya, dan seterusnya. Nah, kita balik jawab dia toh. Nah, kalau kamu yang menciptakan siapa? Nah, dia akan ada ngomong, ini tuh si sang pencipta. Sang pencipta yang menciptakan siapa coba? Kan semua ada yang menciptakan. Lah sang pencipta yang menciptakan siapa? Nah, kan akhirnya malah jadi perdebatan. Terus perdebatan lah ini kan ikannya jadi dingin ini nggak jadi dimakan dong. Nah, jadi akhirnya kita enggak sampai kita harus membahas seperti itu. Kita ngomong saja konsep Dharma itu tidak sama. Agama Buddha itu bukan penciptaan. Cuman begini ya, di dalam hidup ini saya itu mengukur dengan diri saya. Kalau saya tidak ingin dicubit, saya jangan nyubit orang. Artinya apa? Ketika binatang ini masih hidup, jangan saya menjadi pelaku pembunuhan. Karena saya pun dibunuh juga tidak mau. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang pencipta, nanti jadi panjang. Dikatakan bahwa ikan itu diciptakan untuk kebutuhan manusia. Bagaimana kalau sekarang harimau makan manusia? Siapa tahu harimaunya itu juga punya konsep bahwa manusia
diciptakan untuk dimakan harimau. Kan repot. Ini kan hanya saling saling pembenaran, rasionalisasi. Jadi sekarang begini, saya dengan kamu memang berbeda, tetapi kita cocok-cocokan saja. Kamu cocok dengan ajaran itu silahkan makan. Saya nggak cocok ya kamu biasa-biasa aja. Saya nanti akan memilih yang lain, kan bisa. Nah, dengan cara begitu kita menghindari perdebatan. Saya lebih menyarankan begitu karena jawabannya ini agak panjang, yaitu tentang konsep ketuhanan. Saya tadi pun tidak menceritakan di sini, kan tadi kan doa. Doa kenapa sulit terkabul? Sebetulnya doa itu adalah permohonan kepada Tuhan. Tetapi saya tidak membahas konsep ketuhanan karena ini panjang nanti ceritanya. Jadi saya cukup konsep doanya saja. Karena kalau kita berbicara tentang ketuhanan, ketuhanan itu adalah aliran dari eh, Abramik. Jadi aliran dari Timur Tengah, ajaran Timur Tengah. Ya, jadi agama Wahyu istilahnya. Itu yang disebut ada penciptaan. Sedangkan Dharma ini adalah disebut agama bumi. Jadi yang satu agama Wahyu, yang satu agama bumi. Karena berdasarkan hasil perenungan. Buddha dan Hindu ini adalah agama bumi, sehingga berbeda dasarnya. Kita tidak bisa temukan, kita hanya ada kecocokan. Agama itu bukan benar dan salah. Kita memilih agama Buddha bukan karena agama Buddha benar, agama yang lain salah. Bukan. Kita memilih agama Buddha karena agama Buddha itu cocok bagi saya. Agama lain saya tidak cocok. Tapi bukan berarti salah. Ibaratnya sekarang, saya suka makan nasi goreng. Tapi bukan berarti yang makan bukan nasi goreng salah, tidak. Yang makan nasi rawon, nasi soto itu tidak salah. Cuman saya tidak cocok. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti kita masing-masing sendiri. Karena kalau tidak, makanannya belum mateng, cekcoknya sudah duluan. Dan akhirnya, kan kita mau makan bareng-bareng, jadi tidak bahagia. Makan bareng-bareng ya cari yang bahagia saja, hindari omongan yang tidak penting seperti itu. Ya, karena ini hanya kecocokan saja. Dulu pernah kejadian nih, ada yang pergi ke restoran, kemudian pesan udang. Nah, kemudian udang keluar, udangnya masih hidup, masih goyang-goyang. Kemudian umat Buddhanya mengatakan, kita tidak makan loh yang masih hidup. Oh, gitu ya, oke. Dibawa masuk sama dia. Keluar, matang. Udang yang sama, tapi sudah dimatengkan. Bagaimana? Sudah matang semua tuh? Iya, makan sudah. Ya, sudah tuh nggak ribut lagi. Ya semacam itu. Jadi kita agama itu kita buat jangan jadi beban. Jadikan ini sebagai pedoman, tapi jangan jadi beban. Fleksibel saja, santai aja. Ya, oke. Tapi pertanyaan yang bagus. Kira-kira cukup nggak perjawaban saya atau Anda merasa kurang? Oh, kayaknya nggak sreg ya. Cukup. Oke. Ya, jangan memancing perdebatan. Karena perdebatannya sama-sama nggak ngerti sebetulnya. Bumi diciptakan. Kalau menurut pelajaran Abramik atau yang agama Wahyu, jadi dua kelompok agama Wahyu dan agama Bumi. Jadi kalau agama Wahyu ini bumi diciptakan. Apa buktinya bumi diciptakan? Itu sulit dicari buktinya. Tapi agama Bumi mengatakan bumi ini sebagai proses. Apa buktinya bumi sebagai proses? Ya juga sama-sama tidak ngerti. Makanya di dalam Dhamma dikatakan pembahasan semacam ini sudah tidak membawa kesucian, menghabiskan waktu, kebenarannya nggak jelas. Karena bumi ini kalau menurut Dhamma sudah sudah muncul tenggelam kiamat terbentuk sudah puluhan kali sehingga tak terhingga waktunya. Jadi
sulit untuk diketahui awal mulanya. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Bante. Ayo, ada lagi yang dari sini mau tanya? Oke, silakan. Nah, namo budaya Bante. Ayo, silahkan. Kalau doa kita dibutuhkan usaha bersama, kita udah berusaha, tapi yang lain nggak berusaha, jadi nggak ada gunanya dong doanya. Yang lain itu siapa maksudnya ya? Ini misal dalam satu perusahaan gitu, kita mau mencapai goal tertentu, misal jadi top 100 company gitu di dunia, tapi kita doang yang berusaha, yang lain nggak berusaha gitu. Apakah bisa terkabul doa? Nah, sekarang begini, kalau dalam satu company, kita sebagai pemilik, kalau kita punya karma baik yang cukup, orang lain mau doa atau tidak bisa mengubah jalan klub company kita ini. Dia berdoa, dia nambahi kelancarannya, dia tidak berdoa, dia tidak terlalu menghalangi kelancaran usaha karena kebajikan yang kita miliki sebagai owner besar. Tapi kalau kebajikan yang kita miliki itu kecil, kempis-kempis, wah kita perlu doa ini. Begitu doanya kurang, walaupun usahanya kuat, kadang-kadang ya sulit. Tadi kan kita sebut sukses itu dua hal ya, usaha dan kebajikan. Kebajikan ini salah satunya doa, tapi salah satu, bukan satu-satunya. Jadi di dalam Dhamma pernah disampaikan begini ya, kita ada batu dilempar kemudian Anda berdoa supaya batunya timbul. Anda doa sampai sampai habis-habisan itu batunya itu tidak akan muncul kalau Anda tidak usaha. Nah, jadi company Anda itu modelnya gimana? Kalau company Anda itu sudah memang utangnya sudah banyak, sudah mau merosot seperti batu yang sudah mau tenggelam, kemudian Anda doa habis-habisan, ya tidak akan bangkit lah. Walaupun karyawan Anda 10.000 doa bareng, tidak akan bangkit. Tapi kalau company Anda itu memang memang ibaratnya kalau tadi kan batu dilempar ke sungai tenggelam ya. Sekarang kayu dilempar ke sungai. Nah, kayunya memang terapung. Ya doanya lancar, kayunya juga oke. Jadi semua juga ada tergantung pada kebajikan yang kita miliki juga sebagai ownernya. Jelas ya? Jadi kalau kalau sekarang ada anggota Anda yang tidak berdoa atau apa, enggak masalah kalau memang karma baik Anda mencukupi. Anu Itu Modana. prinsip. Oke, terima kasih Anu Modana Bante atas jawabannya. Kesempatan terakhir untuk yang di ruangan ini. Oke. Oke. Bagus nih, banyak pertanyaan saya suka loh. Berarti aku mau tanya kalau misalnya kita ber kita nggak bermaksud untuk berbuat karma buruk itu, tapi kita tidak sengaja menyakitkan orang lain. Apakah itu termasuk karma buruk kita? Karma itu adalah niat. Dengan kalimat Anda tidak sengaja, berarti Anda tidak punya niat. Dia marah sama saya. Ya, saya enggak bisa mencegah ya. Sekarang begini, saya nawari orang makan. Ya, ini karena kebetulan kan memang lingkungan ini kayaknya enggak ada yang puasa kan ya. Ini walaupun bulan puasa, misalnya kita nawari makan. Ya, ini kan bulan puasa, tapi saya ambil contoh makan. Ini yang paling gampang. Ayo makan-makan. Itu kan netral ya. Atau malah mungkin yang mengajak makan itu adalah pikirannya positif. Makan-makan. Tapi kalau dipandang negatif, bisa. Orangnya lalu marah. Dikiranya saya kalau nggak ke sini nggak bisa makan ya. Loh, saya bagaimana bisa mengendalikan orang nggak sakit hati? Itu kan benar-benar di luar kekuatan saya, di luar kehendak saya. Jadi saya, maaf ya kalau sampai tadi saya misalnya menyinggung kamu, dianggap kamu kalau nggak ke sini nggak bisa makan, maaf ya.
Tapi saya sebetulnya tidak punya niat untuk itu. Berarti Anda tidak salah. Tapi kalau memang Anda tahu, kayaknya dia ini memang butuh makan. Belum makan tau kamu? Ayo makan-makan sini. Ya, seolah-olah Anda itu memang menghina, merendahkan. Nah, itu berarti Anda punya niat memang negatif. Karma buruk. Karma adalah niat. Kalau Anda tidak punya niat, tidak. Misalnya Anda duduk di kursi nih. Kemudian ada semut mati karena Anda duduki. Anda tidak melakukan pembunuhan. Karena pembunuhan itu Anda tahu ada makhluk, ada niat untuk membunuh dan ada usaha melakukan dan akhirnya mati makhluknya. Tapi kalau Anda tidak tahu dan Anda duduk tahu-tahu ada ada semut atau ada kupu-kupu atau apa, Anda tidak melakukan pembunuhan. Begitu ya. Semua tergantung niat. Makanya benar-benar jaga kesadaran Anda. Sadar saat ini saya sedang apa itu penting sekali tadi yang salah satu syaratnya supaya ketika saya sadar, saya kok mau nyakiti orang ya. Nah, ini tahan. Saya kok ingin membantu membahagiakan orang ya. Ayo lakukan itu. Itu kesadaran pikiran, ucapan dan perilaku. Oke? Berarti Bante, logikanya kalau misalnya kita bisa menyakiti orang, misalnya kita mau nginjek kaki orang 50% kuat, tapi ternyata orangnya nggak sakit sama sekali. Berarti tetap aja karmanya buruknya itu yang kita niatnya kita mau nyakitinnya 50% itu dong. Walaupun dia nggak sakit sama sekali. Atau ternyata tiba-tiba kita 50% tapi ternyata dia kakinya kebetulan lagi sakit. Dia tambah sakit banget yang sakit banget, tapi karma buruk kita cuma 50% itu dong. Ya, karma itu urusannya dengan pribadi Anda. Jadi, Anda niatnya ada 50% untuk menyakiti makhluk lain atau teman Anda atau siapapun tadi. Itu sudah karma Anda. Dia tidak sakit, itu urusannya dia. Berarti niat buruk Anda tidak berhasil. Dia kesakitannya lebih daripada yang Anda harapkan. Berarti karma buruk Anda ya bertambah karena Anda lebih bahagia. Ternyata hanya 50% aja Anda sudah kayak gitu. Anda malah karma buruknya bertambah tuh. Karena Anda bahagia di atas penderitaan makhluk lain. Kan di dalam Karania Metta Sutta kan ada. Jangan karena marah dan benci mengharap makhluk lain menderita kan? Terima kasih Bante. Anumodana Oke. Bante atas jawabannya. Terima kasih. Ayo di sini. Masih ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Kalau budaya Banten, saya mau bertanya, kalau misalkan kita sudah melakukan usaha semampu kita untuk menggapai sesuatu, terus kalau dalam agama Buddha, sebenarnya kalau ketika kita berdoa itu ucapan seperti apa yang sebenarnya kita utarakan untuk maksudnya buat karma baik yang kita usaha kita ini sama kumpulan karma baik kita ini bisa berbuah gitu. Kalau kita ingin mencapai sesuatu. Ya, ini yang penting. Ini yang tadi memang masih saya belum sebutkan. Rumusan doa apa yang paling tepat? Ya, ini yang tadi belum saya sebutkan dan Anda sudah nangkep baik sekali. Jadi kalau sekarang kita umat Buddha ini doanya gimana ya? Nah, doa kita adalah semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sampai saat ini dapatlah membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk apa lulus ujian, punya pasangan hidup, usaha lancar, orang tua sehat, panjang umur dan lain sebagainya. Jadi kita merenungkan kebajikan yang sudah kita lakukan dengan harapan semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan lewat pikiran, ucapan dan perilaku tadi akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk, nah ini Anda isi sendiri. Itu rumusan doanya. Jadi di depan patung Sang Buddha atau tidak ada atau apapun juga, kita tidak penting itu karena yang kita rumuskan adalah kebajikan kita sendiri. Yaitu kalau dalam pelimpahan jasa kan sering ada juga itu. Kalau mungkin Anda pernah di, disampaikan tentang pelimpahan jasa, yaitu bahwa semoga dengan kebajikan yang saya lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang si A, si B, si C. Nah, sekarang semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku akan membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk
Nah, ujian lulus, pekerjaan lancar, punya pasangan hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang tadi tidak saya jelaskan untuk memancing apakah Anda memahami yang saya sampaikan. Mantap, bagus. Hmm. Anu Modana, terima kasih Bante. Ayo, di sini ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ada lagi di Cukup ruangan? banyak ya yang kumpul di situ. Wah, Lumayan sampai Bante, jam. ada sekitar kita lebih dari 30 Bante. Wow, ini yang Shanghai saja ya. Iya betul Bante, yang di Shanghai aja. Yang dari Beijing nggak kumpul sama Enggak, Guangzhou karena ya. kan emang beda. Iya, Guangzhou, Beijing itu beda kota kami. Jadi sekarang ini kami posisinya lagi di Shanghai. Jadi yang bisa datang ke sini yang dari Shanghai aja. Kan Beijing sama Guangzhou kan bisa lewat Zoom kumpul. Kayak Eh, dulu Taiwan kan juga pernah begitu. iya Taiwan betul dulu Bante, kami. dulu Taiwan kumpul juga dengan salah satu dari Tiongkok loh. Ini kayaknya tadi yang tanya itu pernah saya ketemu waktu online juga dengan Taiwan loh. Iya, betul. Jadi beberapa pengurus OBM dari kota-kota memang ada yang sudah aktif lagi dan ada juga yang masih belum aktif. Jadi kami sudah membagikan isi ceramah kali ini juga, maksudnya udah kami sebar posternya juga ke teman-teman OBM yang kota-kota lain. Contohnya saya yakin di partisipan sekarang ada yang dari OBM Lansing juga, pasti ada yang juga mungkin dari OBM yang lain gitu. Jadi kami juga sudah sebar posternya seperti itu. Tapi untuk yang bisa hadir di tempat ini hari ini, OBM Shanghai aja. Terima kasih banyak, Bente. Ada lagi pertanyaan untuk teman-teman yang di sini? Udah ya? Kalau gitu, oke. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di Zoom sekalian. Tadi itu udah beberapa aku lihat udah ada yang raise hand, ada juga yang chat dari kolom chat. Kalau bisa diperkenankan untuk yang mau langsung bertanya aja ya. Ini aku sesuai dengan urutan yang tadi udah raise hand duluan aja. Dari chat duluan itu ada dari Edward Huang. Itu boleh silahkan buka kamera lalu langsung ditanyakan secara langsung saja pertanyaannya. Silahkan. Gimana caranya? Gimana caranya? Dia unmute dulu. Eh, kepada saudara Edward Huang bisa dipersilahkan kalau masih ada untuk nggak ada ya. Oke, Nanti yang bisa. kalau begitu saya unmute sesuai yang tadi raise hand duluan ya dari Harita. Silakan kalau ingin bertanya secara langsung bisa langsung buka Terima kamera. kasih, Wandami Bante. Bante tadi ada sebutin beberapa kali tentang Hiri dan Otapa ya. Pertanyaan saya, apa barometernya dari Hiri Otapa dalam hal lintas generasi supaya tidak terjadi lost in translation? Kemudian pertanyaan kedua, kalau boleh Bante, kan sebagai orang Jawa kan kita sering melakukan banyak puasa yang seperti rakaat itu. Apakah ada gunanya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam doa bisa tercapai? Terima kasih Bante, semoga Bante sehat selalu. Sadu, Ya, sadu. terima kasih Ibu Harita dari tempat yang jauh, LA. Nah, apa ya barometernya malu dan takut. Nah, sebetulnya kalau malu itu lebih cenderung tergantung pada lingkungan ya. Karena malu di sini belum tentu malu di tempat lain. Ya, misalnya sekarang mungkin budaya pakaian terbuka di tempat tertentu itu wah memalukan. Di budaya yang lain itu biasa-biasa saja. Itu kalau malu yang bersifat seperti yang tentang pakaian dan sebagainya. Tetapi malu di sini adalah malu tentang pelanggaran sila. Nah, tetapi malu pelanggaran sila ini pun kadang-kadang di berbagai tempat beda. Pembunuhan di sini di tempat lain biasa-biasa aja. Malah tadi tentang ikan itu kan juga muncul tuh. Ya, bagi kita, waduh, membunuh ikan ini ya kayaknya kurang pas ya kalau kita umat Buddha. Bagi mereka, Leo, ikan kan memang untuk dimakan. Nah, ini kan ukurannya sudah beda ini. Nah, jadi
sila ini atau rasa malu ini memang cenderung tergantung pada lingkungan. Tetapi takut itu urusan subjektif banget. Ini sudah nggak ada urusan sama lingkungan. Bahwa kalau saya yang melakukan, pasti saya yang akan memetik buahnya. Tadi saya contohkan tentang mendoakan orang yang sakit supaya sehat, dan mendoakan orang sehat supaya sakit. Nah, itu kan sangat berhubungan dengan pribadi kita. Mendoakan orang sehat supaya sakit, berarti saya sudah bikin karma buruk. Ini urusan di tempat ini apakah berbeda dengan di tempat lain, memalukan atau tidak, ini sudah nggak ada urusan lagi. Tapi ini berhubungan dengan tanggung jawab pribadi. Sehingga barometernya apa ini sekarang? Bahwa kalau malu memang kita masih bisa menerima kalau itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau takut, itu berhubungan dengan pribadi kita. Barometernya apa? Diri kita. Makanya kalau sampai, oh kamu kok nggak takut ya melakukan pembunuhan? Ya sudah, kenapa? Karena itu resiko yang dia akan tanggung nanti. Selamanya dia akan tanggung sendiri di kehidupan-kehidupan yang mendatang. Ya, nah gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi Ibu ya? Tirakat, Bante. Oh ya, tentang puasa ya. Bagaimana ya tentang puasa menurut agama Buddha ini? Sebetulnya agama Buddha ini kan banyak berbicara tentang puasa. Kalau kita menjalankan 8 sila, 5 sila ini kan masih biasa ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, bohong, dan mabuk-mabukan ini biasa. Tapi kalau sekarang menjalankan 8 sila, tidak melakukan perzinahan itu kemudian berpuasa, berhubungan suami istri loh, pada hari kita melaksanakan 8 sila. Makanya bukan kami sumi cacara, tetapi abrahmacariya. Sila yang ketiga itu. Berpuasa, menjalankan hubungan suami istri. Makanya ini dilakukan biasanya seminggu sekali, hari-hari Uposatha dan seterusnya, tanggal 1, tanggal 15 Imlek dan seterusnya. Kemudian yang keenam, berpuasa setelah jam 12 siang. Nah, berpuasa itu artinya adalah bahwa saya ada makanan tapi tidak makan. Saya ada pasangan hidup tapi saya tidak menggunakan fasilitas yang saya biasa lakukan. Kemudian yang ketujuh, ya, itu adalah berpuasa, nonton tari-tarian, melakukan kesenangan-kesenangan, wangi-wangian dan sebagainya. Ada tapi saya tidak melakukan. Jadi puasa itu sebetulnya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri berarti mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian. Dan itu menjadi satu dasar perilaku konsep dharma. Konsep dharma adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi berpuasa adalah melakukan upaya mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi apakah bermanfaat? Ya bermanfaat. Apakah itu bisa mendukung terkabulnya doa? Ya karena mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu adalah melakukan kebajikan, maka itu berfungsi juga untuk mempercepat karma baik berbuah dalam bentuk yang diharapkan. Begitu, Bu Harita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Anumodana Bante, semoga Bante sehat selalu. Sadu, sadu, sadu. Nah, semoga Ibu juga sehat bahagia ya. Baik, kesempatan diberikan selanjutnya kepada Saudara Jedika. Jedika Ciangga, dipersilakan untuk langsung open cam dan langsung bertanya. Anumodana Bante, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kan biasanya setiap selesai puja bakti di wihara di hari Minggu, saya itu selalu bertekad, semoga dengan perbuatan karma baik yang saya lakukan hari ini, sekarang, dan akan datang, semoga keluarga, teman, kerabat sehat selalu, bahagia selalu, dan beserta apa yang saya harapkan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya boleh nggak sih kita tetap bertekad orang lain itu bisa juga mendapatkan buah karma baik yang kita lakukan
saat ini, sekarang, dan akan datang. Jadi ibaratnya yang berbuat saya, yang memetik karma baik itu, saya berharap mereka juga bisa rasakan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kebetulan ada keluarga yang sedang sakit, dan di saat yang sama juga saya merasa hanya saya nih yang berbeda pandangan dengan keluarga, yang dimana keluarga saya ini selalu fokus berdoa, 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 minta kesembuhan, tetapi saya lebih fokus bagaimana sih yang sakit ini bisa segera memetik karma baik atau bisa dikatakan sembuh. Nah, terus keluarga saya itu menentang bahwa masa bisa sih yang sakit ini melakukan perbuatan baik. Toh dia sudah lemah berbaring, sudah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya dengan lantang jawab, bisa sih sebenarnya dengan melepas satwa. Nah, tapi lagi-lagi gini Bante, bagaimana sih membuat keluarga ini yang berbeda pandangan ini bisa menerima nih apa yang saya yakini gitu loh Bante. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi sekarang saya kalau habis baca parita apa-apa mengucapkan tekad ini sebetulnya tadi sama dengan yang disampaikan teman kita yang dari Shanghai tadi, yaitu tentang formulasi doa. Kalau tadi formulasi doanya kan bagaimana ya supaya saya sehat dan sebagainya. Sebetulnya kurang lebih sama, cuman sekarang formulasinya kita mengatakan begini. Semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan hari ini, ya, di masa sekarang maupun masa depan tadi yang Anda sampaikan, masa depan sebetulnya Anda belum melakukan kebajikan loh ya. Mungkin Anda lebih cocok ya, mungkin dari kehidupan-kehidupan yang lampau sampai saat ini akan membuahkan, akan mengkondisikan karma baik si A berbuah dalam bentuk seperti ini. Misalnya karma baik, eh, semoga dengan kebajikan yang sudah pernah saya lakukan, dengan dana sila dan samadhi dari kehidupan-kehidupan yang lampau sampai saat ini akan mengkondisikan karma baik orang tua saya berbuah dalam bentuk sehat dan panjang umur. Kita hanya bisa menyampaikan seperti itu, tetapi nanti orang tua kalau punya karma baik yang mendukung, karena doa ini tadi kan sebetulnya mengkondisikan karma seseorang berbuah ya. Kalau orang tua punya karma baik yang mendukung, maka dia bisa berbuah. Kenapa? Karena kita kan anaknya si orang tua ini. Karena kita punya karma baik, maka orang tua jadi panjang umur kan kita juga karma baiknya berbuah. Nah, tetapi kalau orang tua ini karma baiknya kurang mendukung, ya tentu saja doa itu menjadi tidak tercapai. Jadi kita juga memahami itu kan, karena tadi di dalam keyakinan itu kita yakin pada hukum sebab dan akibat. Bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, kalau nggak ada hasilnya, ya ini tentu karena karmanya yang belum berhasil atau belum mendukung. Ya, ini bisa untuk orang lain. Tapi ini adalah bagian dari tradisi ya. Jadi di dalam ajaran agama Buddha, sebetulnya yang ada hanya pelimpahan jasa untuk orang yang meninggal. Yaitu semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang si A. Tetapi formulasi itu di dalam masyarakat sering diubah untuk orang yang hidup, yaitu mengkondisikan karma baik si A berbuah dalam bentuk seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang keluarga yang sakit. Kemudian yang satu senang berdoa dan Anda ingin melakukan pelepasan makhluk misalnya. Kalau orang lain tidak setuju, Anda berilah Anda sebagai contoh saja. Kenapa? Karena Anda masing-masing ini kan Dharma Duta, punya tanggung jawab sebagai Dharma Duta. Kalau belum bisa dijelaskan, ya Anda memberi contoh, tidak usah emosi. Sama dengan tadi urusan makan ikan hidup atau mati tadi. Nanti akhirnya kita malah berdebat, ego kita yang meningkat, malah tujuan kita tidak tercapai, dan pandangan tentang agama Buddha menjadi negatif. Agama Buddha kok maksain ya? Nah, ini kan kita menjadi jelek agama Buddhanya. Justru kita mengatakan, oke, kalau kamu nggak mau pelepasan malu, nggak apa-apa. Dengan berbagai macam alasan, silahkan, nggak apa-apa. Saya akan melakukan sendiri supaya si A yang sakit ini memperoleh kesembuhan sesuai dengan keyakinan yang saya miliki. Itu kan sama dengan kalau kita berdoa di perusahaan atau di mana kan mengatakan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Kan kita nggak maksa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Awas ya, yang lain jangan ikut-ikutan. Ya, kan nggak mungkin. Jadi ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya keyakinan saya melepaskan makhluk. Kalau Anda nggak yakin, ya nggak usah. Nggak lakukan, nggak apa-apa. Begitu ya. Cukup jelas ini terjawab? Oke. Oke, Nama Mudana. Anda bagus sekali itu. Namanya. Oke, silahkan. Terima kasih Bante. Hmm. Oh, yang tanya masih banyak, waktunya tinggal pendek. Bagaimana ini solusinya? Eh, mohon tanya Bante, kira-kira sampai jam berapa bisanya? Nah, terserah apa ini tiga penanya ini kita selesaikan terus sudah atau masih di situ yang berkumpul 30 orang masih ada yang tanya bagaimana atau terserah Anda. Anda kan yang punya kuasa tentang waktu. Oh, baik Bante. Kalau gitu mungkin kita terima satu penanya lagi kali ya. Tadi sesuai urutan yang raise hand aja. Selanjutnya itu Saudari Sufia, apakah masih ada di Zoom meeting ini? Kalau masih ada, oh silakan bertanya, dibuka kameranya lalu langsung bertanya kepada Bante. Saudari Sufia. Selamat siang, Bante. Bante, saya kan di kantor tuh kan ada temen sebelah. Soalnya kedengaran nggak, Bante? Dengaran, Terdengar. silakan. Begitu kan saya mikir, sebelah saya ini kan agak nggak cocok gitu, Bante, sama saya. Saya pernah mikir, nggak tahu sih ini antara doa atau kebetulan ya. Kalau seandainya dia dimutasi ke lantai 8, saya bagus juga nih. Nggak ternyata kelamaan tuh terjadi. Jadi dimutasi ke lantai 8. Ya saya kan seneng dong. Wah, syukurlah dia pindah pindah ke lantai 8. Jadi saya mikir, ini saya pikiran saya agak jahat atau emang kebetulan gitu Bante. Makasih Bante. Iya, sebetulnya doa ini kan artinya Anda mengulang-ulang, Anda serius. Semoga teman saya ini segera pindah ke lantai yang lain. Nah, itu namanya doa. Tapi kalau hanya sepintas, aduh aku kok nggak seneng ya sama si A ini. Sudahlah, mudah-mudahan nanti pindah ke lantai 8. Ya, itu sih sebetulnya hanya ketamaan sesaat pada kenyamanan. Tapi kan nggak dipindah pun sebetulnya ya nggak masalah. Kan itu bukan suatu karma buruk yang berulang. Saat kita mengharap dia pindah, sebetulnya itu ada bagian karma buruknya. Tapi belum sampai yang terlalu kuat. Oh gitu. Jadi saya Hmm. jadi mikir, oh apa kebetulan apa ada karma buruknya juga. Cuma saya juga ngerasa emang kalau nggak ada di sebelah tuh agak ngerasa nyaman karena gitu orangnya super kepo Bante. Jadi setiap kali tuh saya Ya, pikiran saya tuh jelek terus sama dia gitu. ya itu urusan lain ya. Dia kepo atau enggak terserah. Kita tidak bisa Hmm. ngatur orang lain. Yang kita bisa atur adalah diri kita. Jadi sikap kita kepada dia gimana? Sikap kita misalnya ya sudahlah, saya kumpul sama dia karena memang ada karmanya. Ya kalau memang karmanya sudah selesai, ya dia pasti akan berada di tempat yang berbeda. Entah saya yang di Hmm. tempat lain atau dia yang di tempat yang berbeda. Dan akhirnya memang karmanya selesai, maka dia akhirnya pindah ke tempat yang lain. Oke, Si Bante. semoga happy sekarang Anda sudah berpisah dengan teman Anda itu. Iya, makasih Bante. Sama-sama. Baik, Anumodana Bante atas jawabannya. Mungkin karena yang tadi sebelumnya agak sebentar, kita terima satu pertanyaan lagi, boleh Bante? Silahkan. Oke. Sesuai urutan yang tadi udah raise hand lagi, dari Saudari Michelle CA, apakah masih ada di sini? Silakan on cam lalu langsung bertanya kepada Bante. Saudari Michelle, kami persilakan. Halo, Saudari Michelle? Oh, mungkin sudah nggak ada. Kita lanjutkan ya ke urutan selanjutnya, Saudari Linawati.
Apakah masih ingin bertanya? Silahkan langsung on cam lalu bertanya. Selamat siang Bante. Perkenalkan Bante, saya Lina. Saya mau bertanya Bante, saya juga minta maaf belum bisa on cam karena internetnya kurang stabil. Pertanyaan saya adalah ketika kita itu dihadapkan oleh pilihan Bante yang sama-sama baik. Jadi kita itu berharap atau punya harapan ya Bante, kayak misal harapan yang kita miliki ini ada beberapa gitu Bante, terus kita itu terkabul semua. Nah, ketika kita dihadapkan oleh limit kita, kita punya waktu yang terbatas, terkadang kan kita harus memilih salah satu di antara yang paling baik gitu Bante. Bagaimana cara kita itu bisa mengembangkan kebijaksanaan Bante supaya kita itu bisa memilih yang sesuai dengan eh, jalan yang akan kita tempuh gitu Bante ke depannya. Karena kalau dilihat pada saat ini, kedua pilihan itu bobotnya sama-sama baik Bante. Jadi yang akhirnya menjadi bingung adalah kan kita nggak tahu ya Bante di masa depan itu bagaimana. Sehingga kadang-kadang daripada memikirkan masa yang akan datang dan timbul keraguan-raguan, itu kan membawa hal yang kurang baik gitu Bante menurut saya. Menurut Bante bagaimana cara kita mengembangkan kebijaksanaan supaya bisa memilih pilihan yang baik gitu Bante. Terima kasih. Baik. Sepertinya suara orang Jawa Tengah ya, dari Pekalongan atau Semarang atau mana ini. Ya, aksennya kok seperti dari sana. Nah, memang saya harus mengucapkan selamat dulu ya, karena apa yang Anda harapkan menjadi kenyataan, bahkan sampai akhirnya kebingungan karena memilih kok jadi dapatnya baik-baik semua ini gimana ini? Malah bingung sendiri memilih yang baik yang mana. Nah, sebetulnya kita harus tahu tentang tujuan hidup. Bahwa apa yang tadi ada di pilihan itu semua adalah berbicara tentang bagaimana kita mencapai tujuan hidup. Sudah benar, Anda memang tidak bisa memikirkan nanti saya salah pilih gimana. Anda itu hanya bisa memilih yang menurut Anda paling cocok dan baik pada saat ini. 5 tahun yang akan datang ternyata pilihan Anda salah, Anda tidak perlu menyesali karena Anda bukan tukang ramal. Kalau tukang ramal sudah tahu 5 tahun yang akan datang akan terjadi apa. Itu pun ramalan dengan memperhitungkan saat ini yang belum tentu terjadi juga. Tetapi bagi kita yang bukan tukang ramal, maka kita hanya bisa memilih yang terbaik saat ini. Kalau ternyata pilihannya benar, maka berarti Anda ya termasuk berbahagia karena karma baik Anda mencukupi untuk mewujudkan tujuan hidup Anda yang lebih baik lagi. Tapi kalau ternyata pilihan Anda salah, Anda juga harus merenungkan bahwa memang saya bukan tukang ramal, sehingga pada saat itu dulu saya putuskan, saya menganggap itu yang terbaik. Jadi, bagaimana saran saya? Sekarang ada dua pilihan yang baik, sama-sama baik. Lalu Anda lihat dengan tujuan hidup Anda. Kalau sama-sama mengikuti tujuan hidup Anda, sama-sama ini mendukung tujuan hidup Anda, lalu Anda mempertimbangkan, kalau saya memilih A, ini positifnya apa, negatifnya apa. Kalau saya memilih B, positifnya apa, negatifnya apa. Negatif yang paling kuat saya tanggung, itulah yang saya pilih. Jadi saya tidak berbicara tentang yang baik-baik, tapi saya berbicara tentang yang risikonya. Risiko terburuk yang saya sanggup, itu yang saya pilih. Misalnya sekarang saya memilih pasangan hidup. Dua-duanya orangnya baik. Dua-duanya sama-sama ganteng. Dua-duanya sama-sama kaya. Karena ini kebetulan yang tanya adalah perempuan. Ya, jadi saya berbicara seperti itu. Ya, dua-duanya ganteng, dua-duanya pandai kerja, dua-duanya kaya. Wow, milihnya susah ya ini ya. Nah, tapi sekarang kita berbicara tentang kejelekan mereka. Kejelekan mereka apa? Yang satu suka terlambat, yang satu cerewet. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya orangnya gupuan atau saya ini suka gelisah, maka kalau saya ketemu dengan orang yang suka terlambat, saya bisa stres.
Jadi saya milih yang agak cerewet saja. Tapi kalau saya agak setengah cuek orangnya, saya dimaki ya santai, saya bisa senyum-senyum. Ya saya juga milih yang cerewet ini. Jadi Anda tinggal memilih yang paling jelek yang menurut Anda bisa Anda tanggung. Saya memang kalau kerja agak lambat. Kalau gitu saya memilih yang sering terlambat saja. Saya kebiasaannya kalau make up agak lama dan sebagainya, ya sudahlah, saya milih yang terlambat. Karena sama-sama gantengnya, sama-sama kayanya, sama-sama pinter kerjanya, Anda jadi bingung milih yang baik ini. Anda pilihlah negatifnya dan yang paling Anda tahan untuk bisa jangka panjang. Mungkin itu salah satu caranya ya. Tentu banyak sekali, tapi karena waktunya juga sudah mepet sekali, saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit pedoman untuk Anda memutuskan hal yang sama-sama baiknya tadi. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita yang luar biasa.